Halo semuanya, kembali lagi di channel Wi-Fi. Hari ini kita akan membahas salah satu berita yang memang dari dulu udah viral guys. Namun sebelum menonton video ini, seperti biasanya kami kembali mengingatkan untuk kalian menekan tombol subscribe-nya dulu guys. Karena lagi-lagi kami melihat di YouTube Studio, di grafiknya itu 50% di antara kalian hanya nonton doang guys dan belum subscribe. Jadi kami tunggu 5 detik, coba subscribe dulu. 1 2 3 4 5. Oke, udah subscribe ya, thank you. Mari kita mulai videonya, check it out. Nah guys, hari ini kita akan membahas salah satu berita tentang negara yang paling unik ataupun salah satu negara terunik di dunia ini, yang tak lain dan tak bukan adalah Korea Utara. Namun kali ini berita tentang kasus ini itu sudah terjadi dari tahun 2016. Kasus ini adalah kasus di mana ada seorang wisatawan yang berasal dari Amerika yang notabene adalah musuh Korea Utara itu akan melakukan perjalanan ataupun berlibur ke Korea Utara guys. Untuk sebagian orang mungkin hal ini terbilang ekstrim karena biasanya kita itu kalau liburan kalau bukan ke Bali, ke Lombok atau minimal kalau keluar negeri itu ke Jepang, kayak ke Korea Selatan, tetangganya Korea Utara. Namun pria ini dan teman-temannya melakukan langkah ekstrim dengan mengunjungi tempat yang sangat-sangat amat ramah di dunia ini ya, yaitu tempatnya Kim Jong Un, presiden paling baik hati. Oke, seperti yang kita tahu, Korea Utara sendiri adalah negara yang 180 derajat berbeda dengan negara tetangganya ataupun saudaranya yang bernama Korea Selatan, di mana Korea Utara ini terkenal sebagai negara yang tertutup. Nah, Korea Utara sendiri mungkin sebagian dari kalian juga sudah tahu kalau negara itu punya paham ataupun kebanyakan dari masyarakatnya itu menganut paham komunis guys. Di mana di negara ini juga berlaku berbagai macam peraturan dan juga supreme leader tertinggi mereka di sana yaitu Kim Jong Un menjadi pemimpin yang segala sesuatu yang dikatakan oleh dia itu mutlak dan tidak boleh dibantah oleh siapapun guys. Nah, bagi warga Korea Utara sendiri melakukan pelanggaran ataupun melanggar perintah dari negaranya itu sama dengan jika ada salah satu dari warganya yang melanggar peraturan, bukan hanya si pelanggar saja yang akan dijatuhi hukuman, bahkan keluarganya juga akan dijatuhi hukuman yang sama. Aturan ketat ini berlaku jika kalian menginjakan kaki di Korea Utara. Kabarnya juga sejak Kim Jong Un ini memimpin Korea Utara, dia mencoba melakukan beberapa langkah transisi guys, di mana Kim Jong Un ini mencoba untuk menerima beberapa turis yang akan mengunjungi Korea Utara. Karena menurut Kim Jong Un, apabila negaranya itu dikunjungi oleh orang-orang luar, itu bisa menjadi salah satu bentuk promosi, walaupun dia masih menanamkan nilai-nilai ataupun memberikan aturan-aturan yang tegas di negaranya. Sejak diberlakukannya aturan yang memperbolehkan turis untuk memasuki Korea Utara, ternyata ada beberapa orang yang tertarik untuk mengunjungi negara tersebut. Nah, beberapa orang yang tertarik untuk mengunjungi Korea Utara ternyata datang dari para mahasiswa yang baru saja lulus dari University of Virginia, Amerika Serikat. Di mana salah satu aktor dari kasus ini adalah Otto Warmbier, di mana dia baru lulus dari University of Virginia, Amerika tadi. Dan juga dia itu adalah mahasiswa yang dikenal pintar dan juga dia mendapatkan beasiswa dari kampusnya guys. Otto sendiri berasal dari keluarga yang berkecukupan guys. Dia sendiri berencana setelah tamat dari University of Virginia, dia ingin melanjutkan S2-nya di salah satu universitas yang ada di Hong Kong. Namun sebelum melanjutkan studi S2-nya, dia ingin dulu mencicipi bagaimana sensasi untuk berliburan ke negara yang ekstrim yang bernama Korea Utara bersama teman-temannya. Seperti yang kita ceritakan di awal tadi guys, Korea Utara mulai menerima beberapa turis. Namun untuk akses langsung penerbangan ke Korea Utara belum bisa guys. Kalau kita mau ke Korea Utara harus melalui beberapa jalur penerbangan yang memang hanya tersedia di negara seperti China doang. Jadi guys, kalau kita mau ke Korea Utara itu nggak bisa langsung penerbangan dari Indonesia ke Korut, tapi kita harus ke Cina dulu melalui
penerbangan dari Bandara Beijing. Dari Bandara Beijing tersebutlah baru kita memesan penerbangan menuju Pyongyang, yaitu ibu kota dari Korea Utara. Nah, setibanya di China nanti kita akan memilih tour yang akan mengantarkan kita ke Korea Utara, guys. Gimana? Di antara kalian ada yang tertarik untuk berangkat ke Korea Utara? Komen di bawah. Cara tersebut juga cara yang dilakukan oleh Otto Warmbier dan teman-temannya, guys. Dimana dia datang dulu ke China dari Amerika, baru dia melakukan penerbangan ke Korea Utara. Dimana pada tahun 2015 Otto ini pergi ke Korut dari China, guys. Jadi dia menggunakan jasa bernama Young Pioneer Tour. Jadi Young Pioneer Tour ini adalah jasa travel yang akan memandu Otto Warmbier dan teman-temannya itu menuju Korea Utara, guys. Nah, jadi Young Pioneer Tour ini, guys, punya tagline yang sangat unik, di mana tagline-nya adalah Budget Adventure Tour to Destination Your Mother Want to You Stay Away From, guys. Nah, jadi tour ini adalah tur-tur ke tempat ekstrim yang akan dipandu langsung oleh Young Pioneer Tour ini, guys, ke tempat yang bahkan emak-emak kita larang untuk kunjungi. Jadi istilahnya Young Pioneer Tour ini akan membawa kalian ke tempat yang nggak akan bisa kalian lupakan. Nah, kembali lagi ke si Otto, guys. Otto sendiri berencana untuk menghabiskan malam tahun barunya itu di Korea Utara. Jadi Otto dan rombongan dari universitasnya ini punya kebiasaan yang beda dari yang lain, guys. Kalau misalnya kata orang Medan, Otto dan kawan-kawannya ini agak lain, ya kan. Nah, Otto sendiri dan teman-temannya ini tiba di Korea Utara itu pada 30 Desember 2015. Otto dan teman-temannya sangat yakin bahwa tour Young Pioneer Tour tadi ini sangat aman, dimana testimoni dari Young Pioneer Tour ini udah banyak, guys, karena merasa Young Pioneer Tour ini bisa memfasilitasi Otto dan teman-temannya ini untuk menikmati negara Korea Utara. Jadi Otto dan teman-temannya ini nggak ada perasaan was-was lah, guys. Mereka siap untuk menikmati malam tahun barunya itu di Korea Utara. Apalagi, guys, kata Young Pioneer Tour ini, Korea Utara itu adalah negara yang sangat menghargai para turisnya, guys. Jadi setibanya di sana, Otto dan teman-temannya ini ditreat selayaknya tamu dari negara lain. Setibanya di Korut, Otto dan teman-temannya ini berlibur dan menikmati Korea Utara seperti yang dijanjikan oleh tour tadi, guys. Jadi Otto ini bermain salju, berfoto di spot-spot ataupun di landmark-landmark yang ada di Korea Utara, dan mereka menghabiskan waktunya menikmati malam tahun baru di Korea Utara. Jadi istilahnya nggak ada yang mencurigakan lah selama mereka berlibur. Jadi mereka berlibur sama halnya dengan liburan di tempat lain. Otto dan teman-temannya ini menginap di salah satu hotel termewah yang ada di Korea Utara, guys. Dan bahkan hotel ini disiapkan oleh pemerintahan Korut untuk para turis yang mengunjungi Korea Utara. Jadi nama hotelnya itu adalah Yanggado International Hotel. Tapi yang namanya Korea Utara nggak terlepas dari yang namanya peraturan-peraturan, dimana kalau ada tamu dari hotel tersebut yang ingin keluar dari kamarnya ataupun ingin keluar hotel, itu harus ada orang yang mendampingi. For your information, Hotel Yanggado ini adalah bangunan kedua tertinggi yang ada di Korea Utara, guys. Dimana hotel ini punya 46 lantai dan satu rooftop di atasnya serta 1000 kamar. Nah, hotel nomor 1 ataupun bangunan tertinggi nomor 1 di Korea Utara itu ternyata belum selesai. Dan bahkan hotel yang belum selesai atau bangunan yang belum selesai tertinggi nomor 1 di Korut itu menyimpan banyak sekali misteri. Untuk kalian mungkin yang tertarik ingin kami buatkan video tentang bangunan tersebut, komen di bawah, oke? Hotel yang belum selesai itu bernama Ryugyong, guys, berbentuk piramid. Kalau kalian mungkin yang sebagian udah tahu, guys. Jadi sampai sekarang proses pembangunannya itu masih mangkrak. Tujuan dibangun hotel ini untuk menyimbolkan bahwa Korea Utara ini punya bangunan mewah. Jadi nggak Korsel aja yang punya, Korut pun punya. Hotel Yanggado ini sendiri sebenarnya cukup bagus, dimana arsiteknya itu berasal dari negara Prancis.
Dan sejak Otto dan rombongannya itu tiba di Hotel Yonggado ini tidak ada yang aneh guys, bahkan terkesan seperti hotel pada umumnya. Ada juga beberapa travel vlogger yang sempat berkunjung juga ke hotel ini dan menampilkan rekaman video yang mereka ambil guys, yang mengatakan kalau hotel ini lumayan mewah, dimana di lantai 47 yang paling atas itu ada restoran yang menyajikan makanan secara cepat dan makanan tersebut diputar secara perlahan kepada para tamu di sana guys. Jadi menurut beberapa travel vlogger yang udah berkunjung ke Korea Utara, Hotel Yonggado ini punya berbagai macam fasilitas. Walaupun ada 1000 kamar, tapi banyak sekali kamar-kamar yang belum selesai ternyata guys. Jadi ada beberapa juga kamar di Hotel Yonggado itu yang belum bisa ditempati. Namun yang menjadi perhatian atau fokus dari kasus ini adalah ada salah satu lantai di hotel tersebut yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali para orang yang bekerja di sana guys. Lantai tersebut sangat amat sepi dan bahkan selalu terkunci guys. Jadi banyak sekali orang yang nggak berani mendatangi lantai tersebut, apalagi lantai tersebut itu dilarang untuk dimasuki. Lantai misteri tersebut ada di lantai 5 guys. Sebenarnya beberapa orang sempat bercerita kalau di lantai tersebut sebenarnya bisa diakses melalui tombol lift. Misal tekan dulu angka 1, tekan tombol angka 4, langsung terbuka ke lantai 5. Ada juga yang berkata kalau akses untuk ke lantai 5 itu hanya bisa menggunakan tangga darurat. Beberapa travel vlogger juga sempat mendatangi lantai tersebut guys, karena kan travel vlogger ini ada juga yang bandel. Jadi mereka itu datang ke ruangan tersebut merekam-rekam. Setelah ada petugas yang melarang dan memanggil mereka atau mengejar mereka, para travel vlogger ini pun kabur. Namun karena mereka nggak mengambil apapun yang ada di ruangan atau di lantai tersebut, makanya mereka itu aman-aman aja. Menurut hasil beberapa rekaman dari para travel vlogger yang sempat mengunjungi lantai tersebut, di lantai tersebut banyak sekali ditempel poster-poster berupa propaganda guys, dimana isi dari propaganda tersebut adalah ajakan dari Supreme Leader Korea Utara untuk membuat masyarakatnya itu lebih rajin dalam bekerja. Ya sebenarnya hal tersebut nggak salah, tapi ada beberapa poster juga yang mengandung ataupun berisikan tentang ajakan membenci negara Amerika Serikat yang notabene-nya adalah musuh dari negara Korea Utara guys. Nah, poster-poster inilah yang dilarang untuk disentuh apalagi diambil guys. Bahkan kalau kedapatan mengambil ataupun merusak poster tersebut, maka akan dijatuhi hukuman yang sangat berat. Apesnya di hari tersebut, Otto Imbayar lah yang menjadi aktor yang mengambil poster propaganda tersebut untuk dijadikan souvenir. Mungkin Otto Imbayar ini waktu di briefing sama pemandu dari turnya itu nggak mendengarkan guys, jadi dia nggak tahu. Otto Imbayar mengambil poster tersebut dan memasukkannya ke dalam tas guys, seperti orang tak bersalah. Padahal jelas-jelas di situ ada yang namanya CCTV. Ada juga beberapa konspirasi yang mengatakan kalau ada beberapa organisasi rahasia dari kampusnya si Otto ini yang memerintahkan si Otto ini untuk mengambil poster propaganda tersebut untuk dibawa pulang ke Amerika Serikat. Dan Otto ini dijanjikan akan diberi hadiah berupa mobil bekas. Namun pernyataan ini masih simpang siur kebenarannya guys. Ada yang mengatakan Otto mengambil poster tersebut untuk dijadikan souvenir. Ada juga yang mengatakan kalau Otto mengambil poster-poster tersebut karena diperintahkan oleh organisasi rahasia yang ada di kampusnya. Jadi bagaimana menurut kalian guys? Apa sebenarnya motif Otto melakukan hal tersebut? Mungkin di antara kalian ada yang lebih dalam mengulik terkait kasus ini? Komen di bawah, oke? Tibalah di hari kepulangan Otto. Ini berdasarkan dari roommate-nya ataupun teman sekamar Otto. Setibanya mereka di bandara, tiba-tiba ada 2 orang petugas yang mendatangi mereka. Jadi sejak kejadian pengambilan poster oleh si Otto tadi, si Otto ini nggak langsung ditahan guys. Nah, tiba di hari kepulangannya baru si Otto ini didatangi oleh 2 petugas Korea Utara. Menurut pernyataan dari teman sekamarnya atau roommate-nya dari Otto,
Datang dua petugas ini menghampiri mereka, menepuk pundak dari si Otto, dan mereka pun mengajak Otto ini untuk berbicara sebentar. Sebenarnya saat Otto dan kedua petugas ini ngobrol itu nggak ada yang aneh guys. Hingga akhirnya Otto ini pun dibawa untuk dimintai keterangan. Itu menurut pernyataan dari teman Otto guys. Dan teman sekamar Otto ini dia nggak tahu di momen tersebut Otto ini akan dibawa kemana oleh kedua petugas tersebut. Namun anehnya beberapa menit kemudian datang lagi petugas lainnya menghampiri rombongan dari teman-teman Otto ini yang siap untuk berangkat kembali ke Amerika guys. Para petugas ini memberitahu pihak travel dan juga teman-teman rombongan Otto kalau Otto Wembayer ini tidak bisa kembali ke Amerika karena dia sakit. Nah, disinilah anehnya, yang tadinya Otto dengan teman-teman rombongannya ini siap kembali ke Amerika Serikat, kok tiba-tiba setelah dijemput oleh kedua petugas tadi, Otto Wembayer dinyatakan sakit dan tidak bisa pulang barengan dengan teman-temannya itu guys. Ternyata usut punya usut, ya kejadian pencopotan poster yang dilakukan oleh Otto Wembayer tadilah yang menjadi penghalang untuk Otto ini kembali ke Amerika guys. Apalagi para petugas dari pihak Korea Utara ini punya rekaman CCTV saat Otto melakukan pencurian poster-poster tersebut guys. Jadi si Otto ini udah nggak bisa mengelak. Jadi si Otto ini resmi ditangkap dan dilaporkan reportnya itu pada tanggal 2 Januari guys. Setelah beberapa bulan sejak kejadian tersebut, pihak dari Amerika pun melakukan beberapa diplomasi dengan pihak Korea Utara. Dan di bulan Maret akhirnya Otto ini pun diperlihatkan ke hadapan publik, di mana di video tersebut ditampilkan Otto benar-benar menangis terseduh-seduh guys. Dia sangat menyesali perbuatannya dan tampak kecurigaan dari para ahli ini karena di belakang backgroundnya itu adalah poster ataupun foto dari Supreme Leader terdahulu Korea Utara yang kita ceritakan tadi, Kim Il Sung dan Kim Jong Il. Di pengadilan tersebut jugalah pihak dari pengadilan Korea Utara menjatuhi hukuman selama 15 tahun kerja paksa di Korea Utara kepada terdakwa yang bernama Otto Wembayer yang merupakan warga negara Amerika Serikat. Untuk kalian mungkin yang ingin tahu gimana proses kerja paksa yang ada di Korea Utara, kalian bisa membaca buku dari Kenneth B yang berasal dari Korea Selatan guys, di mana Kenneth B ini pernah ditahan oleh pihak Korea Utara dan bekerja paksa di sana. Jadi istilahnya semua hal yang ditulis oleh Kenneth B ini dalam bukunya itu bisa memperoleh tingkat validitas yang tinggi, ataupun semua kata-kata dari Kenneth B ini di bukunya itu valid guys. Dimana Kenneth B ini ditahan di Korea Utara kala itu pada tahun 2016. Saat dipulangkan, Kenneth B ini langsung menuliskan pengalamannya itu di sebuah buku yang kita ceritakan tadi guys. Buku karangan dari Kenneth B ini berjudul Not Forgotten: The Time True Story of My Imprison in the North Korea. Nah, jadi proses kerja paksa di Korea Utara tersebut kami ceritakan secara singkat aja kepada kalian guys, yaitu dimana proses kerjanya itu kalian jam 8 pagi akan dibangunkan dan akan bekerja sampai jam 7 malam setiap hari. Untuk orang-orang yang baru ditahan mungkin di pusat penahanan ataupun di camp penahanan kerja paksa tersebut, kalian di 4 minggu awal akan diinterogasi terlebih dahulu dan kalian juga diperintahkan untuk menulis surat pernyataan bahwa kalian menyesal. Jadi isi dari surat tersebut didikte oleh petugas yang berjaga di camp pelatihan tersebut. Jadi Otto Wembayer yang ditangkap tadi akan melalui proses kerja paksa seperti 4 bulan awal. Dia harus melakukan interogasi dan juga menulis pernyataan menyesalnya, serta dia harus bekerja paksa dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Otto Wembayer sendiri ditempatkan di tempat kerja paksa di bidang pertanian dan pertambangan, di mana dia itu disuruh untuk bekerja paksa berupa mengumpulkan batu bara. Dari hasil kerja paksa tersebutlah Otto Wembayer ini sampai turun berat badannya sebanyak 27
kilogram. Dimana selain fisik yang menderita karena melakukan pekerjaan yang berat, para pekerja paksa di camp kerja paksa tersebut juga akan diterpa atau diserang dengan kata-kata verbal yang merupakan kata-kata penghinaan ataupun kata-kata yang membuat mental kita itu jatuh, guys. Dimana isi dari kata-kata verbal tersebut adalah tidak akan ada yang mengingat kalian. Kalian akan dilupakan bahkan oleh negara kalian sendiri dan kalian tidak akan pernah keluar dari sini. Nah, menurut Amnesty International, kerja paksa di Korut ini benar-benar di luar nalar, guys. Dimana ada ratusan ribu orang yang bekerja paksa di sana, bahkan ada juga wanita dan anak-anak. Yang lebih parahnya lagi, kebanyakan orang yang bekerja paksa di sana itu haruslah menanggung bukan kesalahan yang mereka perbuat, tapi dari anggota keluarga mereka yang lain yang melakukan kesalahan, mereka pun ikut menjalani hukuman kerja paksa di camp pelatihan tersebut. Di mana di camp kerja paksa tersebut ada 200.000 lebih orang yang sedang dalam kondisi memprihatinkan efek dari kerja paksa tersebut, guys. Luas dari camp kerja paksa tersebut disinyalir hampir seluas kota Jakarta, guys, yaitu 531 km. Wow. Kembali lagi ke Otto, setelah dia melalui proses kerja paksa selama 17 bulan, akhirnya dia dipulangkan ke negaranya, guys. Karena setelah melakukan banyak sekali diplomasi dengan Amerika Serikat, kondisi dari Otto Wimbayar ini pun semakin hari semakin memprihatinkan. Dia dipulangkan menggunakan helikopter medis dan saat tiba di Amerika Serikat di negaranya, Otto Wimbayar ini diketahui telah mengalami yang namanya koma. Dokter yang menangani Otto ini mengatakan kalau Otto ini sudah sangat memprihatinkan kondisinya, guys. Dimana Otto ini telah mengalami kerusakan jaringan otak di semua bagian. Dan hal yang paling lucu adalah pihak Korea Utara mengatakan kalau mereka memulangkan Otto ini adalah bentuk dari kemanusiaan. Pihak Korut juga menolak tuduhan yang mengatakan kalau mereka ini menyiksa Otto. Mereka beralibi kalau Otto ini sakit karena dia keracunan makanan dan karena Otto mengkonsumsi terlalu banyak pil tidur. Nah, pihak Amerika sendiri juga ditagih oleh pihak Korea Utara sebanyak 2 juta dolar, guys, atau senilai 28,7 miliar rupiah. Itu adalah biaya yang dikatakan oleh pihak Korea Utara selama mereka merawat Otto di Korut. Nah, jadi begitulah, guys, perjalanan Otto Wimbayar ini yang melakukan wisata ataupun berlibur ke Korea Utara yang awalnya hanya ingin melakukan perjalanan yang beda dari yang lain hingga berujung kepada kemetongan. Tapi sebenarnya liburan ke Korea Utara seperti yang kita ceritakan tadi ataupun beberapa orang yang pernah memakai jasa Young Pioneer Tour tadi itu tidak ada yang bermasalah, guys. Ada yang datang dan berhasil pulang. Seperti halnya travel vlogger bernama Simon Wilson. Dia datang ke Korea Utara, fun-fun aja, menikmati segala hiburan yang ada di sana dan dia pun berhasil pulang ke negaranya. Cerita dari Otto ini semoga bisa jadi pelajaran untuk kita semuanya, guys. Dimana peribahasa yang berkata kalau dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung itu benar adanya. Setiap kita mendatangi tempat ataupun daerah orang lain, kita harus menghargai peraturan yang ada di sana. Oke, cukup sekian untuk video hari ini, guys. Terima kasih telah menonton. Bagi kalian yang mungkin ingin mengoreksi, menambahkan atau merevisi dari video ini, boleh berkomentar di bawah. Atau kalian ingin merequest video lainnya, silahkan komen di bawah, guys. Jangan lupa juga berikan dukungan kalian, guys, dengan menekan tombol subscribe, like, dan share video ini ke grup manapun yang ada di handphone kalian, serta nyalakan notification bell-nya, guys. Kami juga ada di TikTok dan Instagram dengan username @ubay_5. Sekali lagi terima kasih telah menonton. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Ciao.